dan kelemahan dalam hidup saudara dan saya. Namun saudara dan saya adalah milik Tuhan, yang Tuhan tebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Amin saudara. Itulah yang membuat kita bersyukur sampai hari ini, sehingga kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan kasih sayang Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan kepada kita. Sebab kita melihat tanda-tanda zaman sementara terjadi. Amin saudara. Semua firman Tuhan ini yang kita baca, yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan yang akan terjadi, orang tidak bisa membantah firman Tuhan. Amin saudara. Semua rencana Tuhan dan murka Tuhan pasti digenapi, saudaraku yang kekasih. Nah, kita melihat dalam pembacaan ini saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 bicara tentang sangkakala yang kelima. Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 ini bicara tentang mengakibatkan wabah belalang. Setan yang menyerang dan menyiksa umat manusia. Amin. Ini bicara tentang wabah belalang atau racun maut atau kuasa-kuasa roh jahat yang menyerang dan menyiksa manusia. Makanya di ayat yang kedua, maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu, dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking. Perhatikan saudara, diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking. Saudara yang dikasih, begitu kuatnya murka ini saudara yang kekasih. Dan Alkitab berkata di situ saudara yang kekasih bahwa perhatikan di ayat yang ke-10, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyiksa manusia 5 bulan lamanya. Jadi roh jahat ini kuat dan terlatih. Amin saudara. Kalau kita teliti dalam ayat 1 sampai 11, roh jahat ini sangat kuat dan terlatih, tidak kenal takut terhadap apapun, tidak kenal takut terhadap apapun. Ya saudara kekasih, mereka menyamar sebagai penguasa yang dapat memberi apapun kepada manusia. Amin saudara. Jadi perhatikan, roh jahat ini kuat dan terlatih, tidak kenal takut terhadap siapapun. Kalau kita baca nanti dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, itu menggambarkan bahwa roh jahat ini kuat, dia terlatih, ya, tidak kenal takut. Amin. Setan itu punya target 1 tahun itu berapa jiwa dia bawa. Setan punya target. Gereja tidak punya target. Gerejanya sibuk itu mau kolekte saja. Gereja sudah pernah punya target bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau kita gereja karismatik, kadang-kadang hanya masalah doa saja. Haleluya. Sehingga kadang-kadang baku iri karena masalah persembahan dan sebagainya. Makanya sudah 20 tahun di Kupang ini saya tidak pernah pimpin orang-orang kaya. Dan memang itu Tuhan bawa beta di situ. Amin saudara. Supaya beta hidup ini karena Tuhan, bukan karena orang kaya persembahan. Amin saudara. Ada bilang, Pak, cari orang kaya di Kupang supaya beli mobil. Saya ini seorang arsitektur saudara. Saya bisa kaya dengan saya punya saya punya kemampuan arsitek. Mau gambar rumah model bagaimanapun saya masih bisa mampu, ada di otak ini. Amin saudara. Tapi karena panggilan Tuhan saya harus kasih tinggal, lupa pegang itu mister gambar, pegang itu rapido saudara, dan itu saya harus tinggalkan hanya karena melayani Tuhan. Amin saudara. Tapi saudara, ini akhir zaman. Bagaimana supaya jiwa-jiwa sampai kepada rencana Allah? Setan bekerja
Amin, saudara. Kan di sini tanya membawa si B pernah tanya ke berapa persen, saya pernah tanya. Amin, saudara. Kasih berapa di tangan bersyukur. Amin, saudara. Tidak kasih pun saya bersyukur. Amin, saudara. Karena Tuhan itu baik. Amin, saudara. 20 tahun di Kupang sudah, ini sudah tahun 2010 nih. Jadi kalau yang di orang bilang penyesat itu, saya sudah lewat semua. Bilang pencuri domba, saya sudah lewat itu. Saya punya nama dulu ditulis di dalam satu buku organisasi penyesat kelas kakak. Jadi kita lihat di sini setan sementara bekerja keras, sehingga gereja tidak lagi kembali kepada Alkitab. Amin, saudara. Makanya orang yang datang sini mau kaya atau miskin, saya tetap sambut sama. Itu saudara saya, saudara. Mau kaya atau miskin bagi saya sama di mata Tuhan. Karena yang Tuhan rindu saudara punya kehadiran. Rindu hati ini bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ketika saya ada di pedalaman, ada yang bilang, Bapak kami tidak mau undang hamba Tuhan itu datang lagi. Dia datang, dia tanya, bilang makan pakai apa? Dia minum juga sikat gigi pakai air aqua. Sementara kita di sini tidak ada air aqua. Ini akhir zaman, setan bekerja keras dengan kuat dan dia berusaha menghalangi pertumbuhan gereja. Amin, saudara. Sebab itu di sini dalam pembacaan ini saya baca terus perhatikan di situ. Roh jahat ini kuat dan terlatih, tidak kenal takut terhadap apapun, menyamar sebagai penguasa yang dapat memberi apapun, dan manusia yang dipercayai. Dia merayu seperti dia merayu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini akhir zaman, ini setan akan merayu seperti itu. Dia akan merayu anak-anak Tuhan seperti di Taman Eden. Dia akan merayu saudara dan saya yang tadinya setia. Dia akan merayu seperti dia merayu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini akhir pada akhir zaman ini. Amin, saudara. Pagi-pagi ini saya tegur Riana dan Iskil ini pertama dan terakhir kali sudah saya dengar ada bang joget di pesta. Kalau ulang lagi berarti bahaya sudah. Memang saya bisa pungkiri dulu beta jago itu barang. Haleluya. Jadi kalau dong ada ikut sedikit ya, tapi itu mulai harus omong. Amin, saudara. Tahun 80-an breakdance masuk ke kota Kupang. Ini saya orang yang pertama latihan itu barang. Mau kepala di bawah kaki di atas kau semua itu gaya apa yang macam tahu. Amin, saudara. Tapi itu sudah lewat. Bilang sama dong, jangan lagi. Pertama dan terakhir kali, besok sudah marah banyak. Beta omong gitu, amin. Pertama dan terakhir kali, beta sudah mau dengar lagi. Ada bajoget di pesta nikah. Amin, saudara. Ya, beta pulang jam berapa? Beta dengar orang momen gara-gara uang kolektif jatuh. Jadi orang di pesta bawa uang kolektif, saudara. Beta tidur di sini, beta dengar siapa yang dapat itu uang tolong kasih kembali, itu uang kolektif. Beta lama tidur orang datang pesta kok bawa uang kolektif. Haleluya. Oh, kolektif dari situ ya. Oh iya. Oh, mungkin habis ibadah karena biasanya kan ada pesta nikah kan ada persembahan, ada ibadah ya. Jadi mungkin jatuh. Untung dong sadar kalau dibawa kembali pulang ke suami dah kasihan juga. Haleluya. Mungkin dong pikir ini uang kolektif orang kasih kembali. Tapi kalau anak mabok yang ketemu biar uang kolektif dia habuk sudah. Jadi saudara, ini akhir zaman di mana kita terus berhati-hati, kita terus berwaspada, kita terus bersyukur. Amin, saudara. Saya SMS, saya inbox
Dulu ada pendeta yang akrab sebelum ada masalah akrab. Saya inbox tidak ada balas lagi. Ya puji Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kita ketemu di sorga kalau ketemu itu satu? Haleluya. Bagaimana orang benci Anda nanti di sorga? Dia pencuri domba, saya tidak mau di sini. Hanya ada dua tempat, lebar dan sempit, sorga dan neraka. Haleluya. Pagi-pagi gonceng Fikar bilang, Bapak kau terlewat jalan besar. Dalam hati jalan sempitnya di mana? Kan jalan raya semua kan lebar. Haleluya. Ya sedikit humor saja. Amin. Ya, saya senang anak-anak yang suka bikin lucu-lucu. Amin saudara. Jadi iblis ini sangat bekerja keras di akhir zaman karena dia tahu ini waktunya sudah singkat. Amin saudara. Saudara, ada anak muda yang biasa pacaran kalau di pantai oleh siapa itu. Dulu di tahun-tahun berpunjaman itu barang orang ada. Sekarang ini seperti naik club. Amin saudara. Seperti diskotik sudah dunia malam begitu kuat. Ini iblis bekerja keras. Amin saudara. Iya itu no cerita beta termalam beda ulang tahun. Itu boleh lihat jembatan lima dulu pasang lampu-lampu. Mas sekarang saya pasang. Bila kalau pasang itu orang penuh jalan tidak bisa basesak begitu. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Namun, kotong perhatikan bahwa kotong ini adalah sudah dimeteraikan oleh Allah. Amin. Kotong sudah dimeteraikan oleh Allah. Makanya saudara yang kekasih roh jahat kuat dan terlatih, tidak kenal takut terhadap apapun, menyamar sebagai penguasa yang dapat memberi apapun, dan manusia dipercaya dia mampu merayu manusia seperti dia merayu di Taman Eden. Makanya selama 5 bulan manusia tidak bisa berdaya. Selama 5 bulan manusia tidak bisa berdaya. Perhatikan di ayat 7 sampai ayat yang di bawah saya bacakan. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, yang di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyaknya kuda yang sedang lari dari medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sangatnya, dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Garis bawahi, menyakiti manusia, begitunya penderitaan sampai pada waktu itu. Saudara yang kekasih, Alkitab yang kita baca bilang saudara, manusia ingin mati saja. Amin saudara. Ketemu anak bikin susah ketong, saya waktu bilang lebih mati so. Ini lebih dari itu. Amin saudara. Menyiksa manusia dengan sengaja. Dia bukan membunuh, tapi ini perintah untuk menyakiti manusia yang memang Alkitab tidak menjelaskan dengan mendetail. Tapi kau tahu lihat, yang sekarang saja baru corona ini sudah begitu membuat orang menderita. Amin saudara. Belum lagi dengan nubuat yang disampaikan ini, dia akan ada siksaan-siksaan. Karena ini bicara ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ini bicara tentang mereka yang terlatih, kuasa-kuasa roh jahat yang terlatih. Amin saudara. Kita tidak bisa melawan selain kita yang memiliki meterai Allah, selain kita yang dikuasai oleh roh Allah, selain kita yang dikuatkan oleh roh Allah. Itu yang kita bisa menang. Amin saudara. Tapi orang-orang yang tidak dimeteraikan roh Allah, roh ini buat apa saja, buat apa saja, buat apa saja, buat apa saja. Makanya kalau orang-orang yang punya ilmu suami, dong lihat orang-orang yang sudah ada kemuliaan Tuhan, dong lihat tembus.
Dong bikin apa saja, kasih masuk di sini penyakit, bikin ini penyakit, bikin ini. Dong lihat tembus, amin saudara. Tapi orang-orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, mereka lihat tidak bisa tembus, amin saudara. Tidak bisa tembus. Makanya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lubang jurang maut ini dibuka. Saudara kekasih, dan ini bicara tentang racun maut yang akan menyebar ke mana-mana saudara, untuk menyiksa manusia dengan berbagai macam penderitaan saudara, dan kesusahan besar akan terjadi saudara. Dan banyak orang-orang yang tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang tidak dimeteraikan oleh firman Allah saudara, mereka akan menderita dan disiksa dan terus disiksa saudara, dan mereka akan terus ingin mati dan ingin saudara, namun maut lari daripada mereka, dan mereka terus mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan mereka saudara kekasih.